Shalom Elohim, Roh Bapak Yahweh yang sudah berdiam di dalam diri Bapak Iman Lagu. Shalom Elohim juga buat Roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim buat mempelai terpilih yang cantik kalau mempesona di hati Bapak Yahweh, mempelai Fei Hamdan. Shalom Elohim buat semua para saksi surga, para malaikatnya, para mempelainya dimanapun berada. Shalom Elohim. Di kesempatan ini dengan rendah hati saya ingin mengongsikan pengalaman dan hal-hal yang saya pelajari ketika di dalam pertemuan dengan kawanan domba ilahi pada minggu yang lalu. Setiap kali pertemuan kami selalunya mempelajari hal yang berlain, tidak sama seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, dan saat saya ingin mengongsikan apa yang saya alami pada pertemuan kali ini, mungkin ada orang yang akan merasakan bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal, namun saya tetap ingin mengongsikannya karena rohnya ingin kami menyaksikan tentang hal pengalaman pribadi kami mengalami dan bertemu dengan rohnya. Jadi di dalam ibadah minggu kami itu kami melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Selesai itu rohnya Tuhan Yesus Kristus turun memakai tubuh CC, yang mana roh yang berdiam di dalam dirinya itu ialah roh malaikat Trian. Tuhan Yesus ingin melakukan acara penyucian kaki kepada setiap kami yang ada di dalam kawanan domba ilahi itu yang hanya memakai tubuh Cece Riana. Jadi saat Cece memakai kerudung warna krim di atas kepala, suaranya berubah menjadi sangat lembut, penuh dengan ketenangan, ada damai dan sukacita. Walaupun pada waktu itu yang saya lihat dengan mata fisik saya ini ialah Cece Riana, tetapi saya mengenal rohnya, roh Tuhan Yesus Kristus yang hanya memakai tubuh Cece untuk melakukan acara penyucian kaki. Saat saya mengenal rohnya, saya melihat rohnya. Saat saya mengenal rohnya itu ada di tengah-tengah kami, yang dapat kami lakukan hanyalah menangis dan menangis. Disinilah saya menyaksikan bagaimana penyucian kaki 2000 tahun yang lalu itu terjadi di depan mata saya, dan saya mengalaminya sendiri. Saya melihat kerendahan hati, ketenangannya, damai di hatinya, cinta kasihnya, sama seperti 2000 tahun yang lalu saat ia mencuci kaki murid-muridnya. Hatinya yang saya rasakan itu penuh dengan cinta kasih, membuat air mata saya tidak dapat ditampung-tampung lagi. Semua orang mengalami penyucian kaki satu persatu, dan pada waktu giliran saya itu tiba, saat saya sudah duduk di kursi itu, saya memandang Cece Riana yang saya lihat dengan mata iman saya, bukan lagi Cece Riana, melainkan rohnya, roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Rohnya berbicara kepada saya, ia berkata, "Apakah engkau mengenalku?" Saya hanya menganggukkan wajah saya pada waktu itu, dan saya tidak mampu untuk menatap wajahnya yang penuh dengan cinta kasih meresap di dalam hati saya. Rohnya berkata, "Berbicaralah, katakanlah apa yang ada di dalam hatimu." Tetapi pada waktu itu saya hanya mampu memanggilnya, "Papa, Papa, Papa." Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya ungkapkan pada waktu itu. Karena itulah kerinduan saya untuk memanggilnya Papa. Rohnya terus berkata-kata melalui casing Cece Riana kepada saya. Ia berkata bahwa akulah yang engkau temui di alam roh. Aku telah menyembuhkan luka batinmu yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Aku sudah mengampuni dosa-dosamu oleh tanda itu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Janganlah menangis lagi, dan janganlah terus-terusan memegang kakiku, tetapi bangkitlah. Saat ia mengatakan hal itu kepada saya semakin menangis karena saya mengenal siapa yang berbicara itu. Lalu ia mengambil kaki saya dan mencucinya. Kemudian ia mencucinya. Saat itulah hati saya berteriak, "Papa, Papa, saya tidak layak diperlakukan seperti itu. Engkau terlalu mulia dan terlalu kudus untuk melakukannya bagiku. Seharusnya saya yang mencuci kakimu dan mencium kakimu." Waktu itulah saya melihat sendiri ketulusan hati, kerendahan hatinya,
saya melihat gambaran sama seperti 2000 tahun yang lalu waktu ia mencuci kaki murid-muridnya yang selama ini saya hanya membacanya, tetapi pada waktu pertemuan ini saya mengalaminya sendiri. Roh Tuhan Yesus Kristus sangat kudus, sangat mulia. Tubuh saya tidak mampu menampung karena berdosa. Kepala saya menjadi sangat-sangat sakit dan tubuh saya menggeletar. Tubuh saya seperti menjadi licak, tidak bertulang. Seperti itulah yang saya rasakan. Kekudusan kemuliaannya sangat-sangat kuat, tidak akan mampu ditampung oleh manusia yang berdosa ini. Apalagi kalau manusia menantinya turun dari atas awan-awan. Jika ia turun di atas awan-awan dengan tubuh kemuliaannya, manusia akan mati. Ia sangat-sangat kudus. Kemudian di hari yang lainnya, Tuhan turun juga kembali memakai tubuh Ceceriana, benar mengajarkan firman seperti apa yang dilakukannya 2000 tahun yang lalu bersama dengan murid-muridnya. Rohnya duduk di tengah-tengah kami memakai tubuh Ceceriana untuk mengajarkan firman. Rohnya berbicara, manusia hanya rindu untuk mendengar suaranya, merasakan hadiratnya, tetapi tidak hatinya. Dan pada waktu itu, dia ingin memberikan hatinya kepada setiap kami. Dan saat ia mengatakan, maukah kamu menerima hatiku? Dan dengan mata iman saya ingin menerima. Huluran tangannya memberikan hatinya kepada saya. Dan di waktu akhir, rohnya ada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah kami memakai tubuh Ceceriana. Ia datang dan memberkati dan menguatkan kami seperti mana yang dilakukannya 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Saya melihat rohnya sangat senang sekali dan ia bersuka cita, hatinya bergirang katanya. Dan saya melihat seperti ia tidak mau pergi, ia mau terus berada di tengah-tengah kami pada waktu itu. Dan inilah yang saya alami, yang kami alami secara pribadi di dalam pertemuan kali ini. Walaupun ianya mungkin tidak masuk akal, tidak masuk logika manusia, tetapi itulah yang dikerjakan oleh rohnya di tengah-tengah kami di dalam pertemuan itu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.